Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kali ini akan mempresentasikan tugas besar matkul statistika dan probabilitas tentang penyebab tingkat stres yang tinggi pada mahasiswa informatika UMM. Lanjut. Di sini beranggotakan Faza Zepanameswara sebagai ketua kelompok, lalu ada Beril Abiantara Putra, lalu saya Muhammad Aulia Putra Ardani. Silakan lanjut. Latar belakang yang kami ambil di sini adalah mahasiswa adalah seseorang yang sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi, universitas, atau institut. Status mahasiswa biasanya ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas atau setara. Stres akademik dapat memiliki dampak negatif pada kesejahteraan mahasiswa, baik secara fisik maupun mental. Beberapa dampak yang mungkin timbul meliputi penurunan kinerja akademik, kelelahan, kecemasan, depresi, dan bahkan keputusasaan. Oleh karena itu, kita melakukan penelitian ini untuk mengidentifikasi penyebab mahasiswa informatika Universitas Muhammadiyah Malang mempunyai tingkat stres yang tinggi. Dengan mengetahui faktor-faktor pemicu stres, dapat diambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi tekanan yang mereka alami. Silakan lanjut. Masalah yang diteliti dalam dunia perkuliahan, mahasiswa program studi informatika di Universitas Muhammadiyah seringkali menghadapi tekanan tinggi yang dapat menyebabkan tingkat stres yang signifikan. Seperti masalah yang pertama, beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap tingkat stres tinggi pada mahasiswa informatika UMM antara lain adalah beban akademis yang berat, persaingan yang ketat, kurangnya dukungan sosial, dan ketidakseimbangan antara kehidupan akademis dan non-akademis. Dengan memahami dan mengidentifikasi akar masalah ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam merumuskan solusi yang sesuai. Lalu ada masalah yang kedua, selain faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya, penelitian ini juga akan menggali lebih dalam aspek-aspek seperti jadwal kuliah yang padat, tuntutan proyek dan tugas praktis, serta kurangnya akses terhadap fasilitas dan sumber daya yang diperlukan. Masalah yang ketiga, dengan merinci aspek-aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang berbagai tantangan yang dihadapi mahasiswa informatika UMM dan faktor-faktor ini saling berinteraksi untuk menciptakan tingkat stres yang tinggi. Silakan dilanjut. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengidentifikasi penyebab tingkat stres yang tinggi pada mahasiswa program studi informatika di Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan tingkat stres yang tinggi di kalangan mahasiswa informatika, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih baik kepada pihak universitas dan pihak terkait. Melalui penggunaan kuesioner, penelitian ini akan mencoba mendekati pemahaman tentang beban kerja akademis, tuntutan sosial, atau faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada tingkat stres yang tinggi di antara mahasiswa tersebut. Silakan lanjut. Selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya Beril Abiantara Putra. Kepada beliau kami serahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Dengan strategi pertama, menurut jenis kelamin, perbandingan tingkat stres antara mahasiswa laki-laki dan perempuan, faktor-faktor spesifik yang mungkin memengaruhi stres pada setiap jenis kelamin, persepsi terhadap dukungan sosial, dan interaksi antara jenis kelamin. Lalu strategi kedua, umur, analisis tingkat stres berdasarkan kelompok umur, misalnya mahasiswa di bawah 20 tahun, 20 sampai 22 tahun, dan di atas 22 tahun. Korelasi antara tahap perkuliahan dan tingkat stres pada kelompok umur tertentu. Perbandingan cara mengelola stres antar kelompok umur. Lalu strategi ketiga dengan angkatan. Nah, pada poin pertama, perbandingan tingkat stres antara mahasiswa berbagai angkatan, misalnya angkatan pertama, kedua, dan seterusnya. Lalu poin kedua, faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi tingkat stres pada angkatan tertentu. Dan pada poin ketiga, evaluasi dampak perubahan kurikulum atau kebijakan kampus pada tingkat stres. Lanjut.
responden. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang diperoleh melalui formulir daring dengan 6 pertanyaan. Proses pengambilan data dilaksanakan pada 1 Januari 2024. Sasaran dari penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi informatika di Universitas Muhammadiyah Malang, mulai dari angkatan 2019 hingga 2023. Kami berhasil mendapatkan partisipasi dari 60 responden yang berasal dari berbagai angkatan, dengan angkatan 2011, 2019 dengan jumlah responden 1, angkatan 2020 jumlah responden 1, angkatan 2021 jumlah responden 4, angkatan 2022 jumlah responden 51, dan angkatan 2023 jumlah responden 3. Dengan presentase yang sudah tersirat. Lanjut. Lalu teknik yang digunakan untuk mencari data. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tingkat stres yang tinggi pada mahasiswa program studi informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam upaya ini kami memanfaatkan berbagai teknik pencarian data dan mengimplementasikan sistem kuesioner daring untuk meraih pemahaman mendalam. Tools yang kami gunakan adalah Google Form dan WhatsApp. Dalam penyusunan laporan penelitian ini, kami merancang 6 pertanyaan yang merujuk pada judul penelitian, analisis tingkat stres mahasiswa informatika di UMM. Setiap pertanyaan dirancang untuk menggali pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat stres mahasiswa. Berikut adalah pertanyaannya. Pertanyaan pertama yaitu, saya merasa jenuh dalam menjalani rutinitas perkuliahan pada program studi informatika dengan poin 1 sampai 5 dari tidak setuju hingga sangat setuju. Lalu selanjutnya berlaku sama pada pertanyaan kedua, beban akademik yang diberikan pada program studi informatika di UMM terasa terlalu berat. Pertanyaan ketiga, banyaknya tugas membuat pikiran saya terbebani. Pertanyaan keempat, menurut pandangan saya, tuntutan akademik yang tinggi dari orang tua menyebabkan saya mengalami stres. Pertanyaan kelima, saya merasa terbebani dengan jadwal perkuliahannya padat. Pertanyaan keenam, gaya kuliah yang tinggi menjadi penyebab stres bagi saya. Dan setiap pertanyaan berupa pernyataan yang dinilai dengan sistem poin 1 sampai 5 dari tidak setuju hingga sangat setuju. Lanjut. Lalu pada hasil dan pembahasan akan saya lempar ke Faza Zevana. Baik, untuk hasil pembahasan, ini yang pertama yaitu pada jenis kelamin, kami mendapatkan responden dominan dengan jenis kelamin yaitu laki-laki dengan persentase 68,3% atau 41 responden. Kemudian yang perempuan yaitu 31,7% atau 19 responden. Kemudian untuk usia, di sini kami mendapatkan responden dominan dengan usia atau umur sekitar 17 sampai 20 tahun. Di sini pada data yaitu umur 17 sampai 20 tahun yaitu 68,7% atau 52 responden. Kemudian yang 21 sampai 25 tahun yaitu 13,3% atau 8 responden. Kemudian untuk angkatan di sini dibagi menjadi 5, ada angkatan 2019 sampai 2023. Kami mendapatkan responden dominan pada angkatan 2022 yaitu sebanyak 85% atau 51 responden. Kemudian pada angkatan 2021 yaitu 4 responden atau 6,7%. Kemudian pada angkatan 2023 yaitu 5% atau 3 responden. Dan pada angkatan 2020 dan juga 2019 masing-masing adalah 1,7% atau 1 responden. Dan pada pertanyaan pertama, kami berhasil mengidentifikasi sebagian besar responden yang cenderung tidak merasakan tingkat kejenuhan yang sangat signifikan dalam menjalani prioritas perkuliahan. Di mana di sini eh, pada eh, data yang dominan adalah data pada nomor 3, yaitu sebanyak 35% atau 21 responden. Kemudian pada soal kedua, kami berhasil mengidentifikasi bahwa sebagian besar responden bahkan ada 2 kelompok yang memiliki nilai yang sama, namun cenderung mengarah pada mereka yang merasa terbebani dalam menjalani rutinitas perkuliahan. Dapat dilihat dari data di sini, yaitu
ada masing-masing 21 responden atau 35% responden pada eh, nomor 3 dan juga nomor 5, di mana ini mengarah pada mereka yang merasa terbebani dalam menjalani rutinitas perkuliahan. Kemudian pada soal nomor 3, kami berhasil mengidentifikasi bahwa sebagian besar responden merasa sangat terbebani oleh tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, di mana di sini pada tabel pada data disebutkan terdapat 28 responden yang merasa sangat terbebani oleh tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kami berhasil mengidentifikasi bahwa sebagian besar responden merasakan dampak yang signifikan dari tuntutan akademik yang tinggi yang berasal dari orang tua mereka, yang menjadikan mereka ini sangat merasakan stres yang cukup berarti. Di mana dari data ini dapat dilihat yaitu 19 responden eh, memilih sangat stres karena tuntutan dari akademik dari orang tua mereka yang tinggi. Kemudian soal selanjutnya, kami berhasil mengidentifikasi bahwa sebagian besar responden ini merasa sangat terbebani oleh jadwal kuliah yang padat. Dapat dilihat dari data ini, itu ada 23 responden atau 38,3% memilih eh, sangat terbebani oleh jadwal kuliah yang padat. Kemudian pada pertanyaan yang terakhir, kami berhasil mengidentifikasi bahwa mayoritas responden merasa bahwa tingginya biaya kuliah menjadi sumber stres yang signifikan bagi mereka. Dapat dilihat dari data ini, terdapat 25 responden atau 41,7% responden yang memilih sangat terbebani oleh biaya kuliah yang tinggi dan menyebabkan mereka stres. Kemudian hasil dan kesimpulannya, berdasarkan data yang telah kami kumpulkan dan kami identifikasi, mayoritas responden menunjukkan bahwa mereka tidak merasa terlalu jenuh dalam menjalani rutinitas perkuliahan. Namun sebaliknya, sebagian besar mahasiswa merasa sangat terbebani oleh tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Ini mengindikasikan adanya beban akademik yang signifikan. Kemudian tuntutan akademik yang tinggi dari orang tua juga menjadi salah satu penyebab stres yang utama. Kemudian jadwal kuliah yang padat juga menjadi sumber stres yang signifikan. Selain itu, biaya kuliah yang tinggi juga menciptakan ketegangan finansial yang mempengaruhi kesejahteraan mahasiswa. Dengan demikian, hasil analisis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat stres mahasiswa informatika di UMM. Eh, Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.